Seorang selebgram asal Medan, Ella Nandasari Hasibuan, meninggal dunia diduga saat menjalani operasi sedot lemak di sebuah klinik kecantikan WSJ Beauty di Depok. Kakak korban, Okta Vivilia, mengatakan kematian adiknya sangat mengejutkan, lantaran menurutnya saat itu korban dalam kondisi sehat dan masih berbalas pesan dengannya maupun rekannya di Medan. Okta menduga sang adik menjadi korban dugaan malpraktik klinik kecantikan WSJ Beauty. Nah, jadi si Ella itu berangkat tanggal 22 Juli 2024 pada hari Senin pagi dengan flight pertama dari Kuala Namu menuju Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Nah, sampai di sana dia dijemput oleh driver langganan lah gitu. Dia ada pesan antarlah ke klinik WSJ Klinik Beauty di Depok. Nah, sampai di situ dia sekira pukul jam 11 sampai jam 12 siang. Nah, sekira pukul mulai tindakan itu untuk dia datang ke situ untuk melakukan operasi sedot lemak, lipolisis lah untuk tangan kiri dan kanannya. Nah, itu sekira dia dimulai untuk melakukan itu tindakan sekitar jam 12 sampai jam 1 siang. Terus tiba-tiba ada temannya namanya Fanny. Nah, si Fanny itu nggak sengaja nelpon ke handphonenya si Ella. Nah, kan posisi handphone kan mati, dikunci. Pastinya waktu dia dari klinik itu, dia dari klinik diantar driver, mungkin didampingilah dengan salah seorang dari klinik ke rumah sakit Margonda. Nah, jadi si Fanny ini tidak sengaja menelpon dia. Jadi waktu si Fanny itu tidak sengaja menelpon dia, ditelepon sama driver. Ini Bu Fanny, ini teman Bu Ella ya? Iya, kenapa? Ini Bu Ella udah nggak ada di rumah sakit Margonda, katanya kayak gitu. Loh, bohong kamu ya? Kita kan takut. Si Fanny ini kan takut penipuan atau apa gitu. Coba video call dulu, video call lah si Fanny ini. Makanya video call nampak lah tadi fotonya bahwa dia udah dalam keadaan nggak ada di rumah sakit Margonda. Nah, rumah sakit Margonda pun telepon sama si Fanny ini, ibu harus ke rumah keluarganya, katanya kayak gitu kan. Karena harus keluarganya, oke lah. Datanglah si Fanny ini ke rumah keluarganya, kan adik saya ini single parent. Jadi yang di rumah itu hanya ada anaknya dan pembantunya. Nah, jadi pembantunya ini kan udah panik. Nelpon lah sama adik ayah kami, namanya Bu Erni. Nah, dikonfirmasi lah di sana. Oh iya benar ini keluarganya Ella, iya benar. Jadi rumah sakit ini membilang udah meninggal. Dia dari klinik waktu sampai rumah sakit sudah meninggal. Nah, jadi kita nggak tahu pasti meninggal itu waktu dalam dibuat proses operasi sedot lemak atau sudah di jalan di Anfal. Nah, tapi saya konfirmasi sama namanya Pak Ricardo. Pak Ricardo itu katanya dia adalah kuasa hukum daripada klinik WSJ ini. Jadi saya tanya, kan dibilang ini nanti pendamping jenazahnya ya. Setelah saya tahu udah malam, rupanya pendamping jenazah. Dapatlah saya nomornya. Nah, saya telepon lah. Kapan udah kapan sampainya? Oh, kami masih baru sampai Kuala Namu. Itu jam setengah 8 pagi hari Selasa. Oh gitu Pak, iya. Tapi mohon maaf ya Pak, saya keluarganya. Jadi saya nggak bisa ke Brandan. Saya kakaknya. Saya nggak bisa ke Brandan karena saya dalam keadaan hamil. Saya jelaskan lah kayak gitu sama dia. Oke bu, gitu kan. Nah, dan saya sudah ingatkan sama keluarga yang di sana, jangan ada menerima uang duka karena kita nggak tahu apa penyebab kematiannya dan pihak rumah sakit juga tidak menjelaskan apa penyebab kematiannya, mana rekam medisnya, apa semua nggak menjelaskan sama kita. Nah, sampai sana juga jenazah juga tidak dibuka lagi, hanya nampak di atas mukanya aja. Nah gitu. Jadi kita nggak tahu apa penyebab kematiannya, kenapa
Jadi kita mau tahu itu gitu. Dan klinik kan harus menampilkan rekam medis dia apa. Waktu dia masuk, dia datang, kan pasti ada rekaman CCTV di sana. Nah, jadi itu yang mau kita klinik itu harus menjelaskan untuk itu gitu. Kalau nggak pun ya kita bawa ke jalur hukum lah kan gitu. Nah, Hubungan sehat walafiat dan semua teman-temannya punya bukti chat dia terakhir, komunikasi sampai jam 1:30 siang. Dia masih, woi aku mau ini, mau apa namanya, mau apa, mau sedot lemak, kalian doain ya. Nah, masih gitu-gitu dia. itu Bu, kali pertama dia ke klinik itu atau gimana Kak? Kalau menurut saya kali pertama. Dan dia pekerjaannya sehari-hari apa Kak? Pekerjaannya asuransi ya, kerja wira swasta lah. Swasta. Dia dimakamkan di mana Kak? Dimakamkan di Pangkalan Berandan. Pangkalan. Ya saya mau rekam medisnya dibuka dan benar kematiannya itu apa? Karena kan menurut si Pak Ricardo itu juga saya dibilangnya bahwasanya penyebab kematiannya itu adalah ketika dalam tindakan Ella pingsan. Kenapa bisa pingsan? Gitu. Saya punya rekaman percakapan saya dengan Pak Ricardo. Gitu. Artinya pada saat proses penyedotan lemak itu Ella pingsan katanya. Itu katanya. Jadi pingsan dibawa ke rumah sakit Margonda, di jalan dia meninggal. Tapi kan kita nggak bisa percaya begitu saja. Karena kan orang dalam keadaan sehat walafiat loh. Nah, apa keracunan anestesi, apa salah tindakan, apa prosedur mereka yang tidak pasti, kan kita nggak tahu. Okta menjelaskan, adiknya berangkat dari Medan menuju Depok pada 22 Juli lalu dari Bandara Kuala Namu ke Bandara Soekarno-Hatta. Korban tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat dan dijemput sopir langganannya menuju klinik WSJ Beauty untuk operasi sedot lemak. Menurut Okta, adiknya akan menjalani operasi sedot lemak di bagian tangan kanan dan kiri. Setibanya di klinik, operasi dimulai pukul 12 waktu Indonesia Barat sampai 13 waktu Indonesia Barat. Okta menjelaskan, kematian adiknya pertama kali diketahui oleh temannya bernama Fani. Saat itu, Fani tidak sengaja menelpon Ella, namun tidak dijawab. Tak lama, Fani dihubungi oleh seseorang yang diduga sopir mobil rental Ella yang ada di sana. Saat itulah Fani diberitahukan kalau Ella sudah meninggal dunia dan jenazah sudah berada di RSU Margonda. Tak percaya akan informasi itu, Fani meminta supaya melakukan panggilan video. Ternyata benar, Fani melihat Ella dalam kondisi terbaring di rumah sakit. Fani kemudian memberikan informasi kematian korban ke pihak keluarga Ella. Dari penjelasan yang diterima keluarga Ella, korban sudah meninggal saat dibawa ke rumah sakit. Pihak keluarga mengatakan penjelasan kuasa hukum klinik kecantikan tersebut dianggap tidak masuk akal. Jenazah korban dibawa ke Pangkalan Berandan pada 23 Juli dengan didampingi kuasa hukum klinik. Merasa janggal dengan kematian adiknya, Okta berencana akan melaporkan kejadian itu ke polisi di Depok. Awalnya Ibu Ella ini kan udah pesan dulu, itu kan harus ada janjian dulu. Terus dia janjian lah itu pada tanggal 22 ya, hari Senin kalau nggak salah. Nah, beliau sampai di klinik sekitar jam 11 lah, jam 11. Terus dia menunggu dulu, diperiksa dulu sesuai prosedur yang ada dan administrasi. Terus dilanjut lagi jam 12.30 dia diambil tindakan lah sama klinik. Nah, awalnya itu pas diambil tindakan ya masih
normal-normal saja ya. Masih kebetulan dia itu kan lemas di lengan kanan dan kiri gitu. Nah, pas pengambilan sendok lemak ini tiba-tiba itu ibu Elanya itu ya pingsan gitu ya, pingsan terus kejang, ada kejang lah gitu kan. Nah, habis itu dari dokternya langsung ke inisiasi untuk infus gitu. Pas mau diinfus itu dicari ininya, nah tiba-tiba pembuluh darahnya pecah gitu kan. Jadi mau diinfus lagi yang kedua nggak bisa juga, pecah juga. Nah, pas sudah kejadian seperti itu langsung dirujuk ke rumah sakit yang di Margonda, tapi posisi Ibu Elanya itu ya masih ada gitu. Nah, setelah dirujuk ke rumah sakit itu, nah sampai di rumah sakit, kalau nggak salah rumah sakit itu pas diperiksa matanya Ibu Elanya sudah tidak ada. Sebelum tindakan sedot lemaknya itu seperti apa sih sebenarnya, Bang? Ada cek tensi kah atau cek apa-apa gitu? Rekam medisnya? Iya, kalau prosedur itu pasti kita laksanakan, segala administrasi dan prosedur sesuai dengan untuk melakukan tindakan itu sudah dilakukan. Nah, cuman ada yang tidak saya bilang ya, ada yang tidak jujur dari Ibu Ela. Nah, yang tidak jujurnya itu setelah kejadian tersebut, jadi kebetulan kan Ibu Ela itu kan sudah ada supir ya langganan lah. Nah, terus pas kita tanya supirnya nanya ke kita, ini gimana ini, kenapa customer saya? Nah, pas dia ngelihat, ya kita ceritakan lah, tiba-tiba supirnya itu ngasih tahu, oh iya Pak, itu Elanya baru nyampe hari ini, hari itu juga, padahal sebelumnya dia ke admin, dia mengatakan bahwa dia di Jakarta sudah 2 hari. Padahal kalau kita secara prosedur, kalau ada yang ingin melakukan sedot lemak, itu ya wajib minimal itu harus ada istirahat 1 hari. Karena Ibu Elanya tadi bilang udah 2 hari di Jakarta, ya kita ya ini aja lah, berarti dia udah istirahat, berikutnya seperti itu. Jadi kita tahunya setelah kejadian, supirnya yang cerita ke kita. Dia ini datang sendiri atau ada sama teman-teman, seperti apa sih Bang? Kalau dia dari Medan itu sendiri. Sama keluarga kita ngobrol, kita jelaskan kronologinya. Terus ya karena kebetulan juga Ibu Ela ini ada ya anak kecil lah yang masih sekolah gitu. Sebenarnya setelah kita menjelaskan sih ya, keluarga sih kalau dibilang keberatan nggak ada, karena memang apa yang kita ceritakan ke keluarga nggak ada yang kita tutupi. Nah, bahkan keluarga juga mengucapkan ya terima kasih Pak, jenazahnya udah diantarkan, ya kita juga beranggapan ya ini musibah. Saya yakin juga orang bapak maunya nggak seperti ini, ya kita juga jadi istilahnya dari ya keluarga ya di situ ya baiklah, tidak ada apa-apa gitu. Bang, dia kalau untuk dokternya sendiri itu backgroundnya apa sih, dokter yang menangani, si dokter A itu? Ya lah, kalau dokternya itu ya memang orang yang berkompeten lah untuk melakukan tindakan seperti itu. Artinya dokter umum atau dokter bedah? Kalau sesuai keterangan dokternya ke saya, ya dia berkompeten lah. Saya kan udah menanyakan terkait ini legalitasnya, dokternya mengatakan ya dia berkompeten sesuai dengan apa yang tindakan dia lakukan. Sertifikasi profesinya sudah apa ada? Ada. Artinya sudah clear dari pihak keluarga ya? Iya, dari pihak keluarga kita udah clear, karena pihak keluarga cuman mengatakan ke kita untuk anaknya lah diperhatikan. Karena kebetulan anaknya ini kan masih sekolah, dan kita juga dari pihak klinik sudah mengiyakan lah untuk kebutuhan alat tersebut. Kuasa hukum WSJ Beauty Clinic mengklaim sudah melakukan tindakan sesuai prosedur. Namun dalam prosesnya, korban sempat kejang dan pingsan. Dokter pun langsung memberikan infus, namun saat akan menyuntikan infus, pembuluh darah korban pecah. Korban langsung dibawa ke rumah sakit dan saat itu masih dalam kondisi hidup. Kuasa hukum WSJ Beauty Clinic mengatakan ada ketidakjujuran dari korban yang menyebut sudah di Jakarta selama 2 hari. Namun saat menemukan sopir langganan korban, dikatakan korban baru saja tiba di Jakarta. Sementara dalam prosedur, setidaknya sebelum tindakan, pasien harus beristirahat minimal 1 hari.
Kuasa hukum WSJ Beauty Clinic mengatakan permasalahan sudah selesai dengan pihak keluarga. Pihak keluarga hanya meminta klinik untuk menanggung biaya pendidikan anak korban yang masih kecil dan terjadi kesepakatan.